Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu kembali untuk membahas topik-topik terkait dengan nilai-nilai ataupun indikator dari sikap moderasi beragama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sikap moderasi beragama yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan. Sebelum kita bahas materi itu, pertama perkenalkan, saya Idul Fizar Dayusman yang akan membahas sikap dari komitmen kebangsaan. Oke. Pertama kita pahami makna dari komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah kekuatan, kemauan, gairah, serta keterikatan kita dengan penuh tanggung jawab untuk menumbuhkan semangat, menumbuhkan cita-cita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, selanjutnya, tujuan dari komitmen kebangsaan. Yang pertama, itu adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk menciptakan negara Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera. Kemudian yang ketiga, menghormati dan memelihara nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebab dengan adanya nilai-nilai Pancasila, dengan kita pelihara nilai-nilai Pancasila, maka sebagaimana ideologi negara akan mampu berjalan dengan baik. Selanjutnya, arti penting kebangsaan bagi Indonesia. Yang pertama, arti penting kebangsaan itu sendiri adalah persatuan dan kesatuan. Indonesia sebagai negara yang majemuk, yang beragam-ragam, berbineka tunggal ika, maka persatuan dan kesatuan sangat diperlukan menjaga harmoni dan kebinekaan serta menghindari disintegrasi. Kemudian yang kedua, kesejahteraan. Ini penting. Arti kebangsaan itu yang kedua adalah menjaga kesejahteraan dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang menjadi dasar sila kelima. Kemudian arti penting kebangsaan yang ketiga adalah kedaulatan, yaitu untuk menjaga kedaulatan wilayah dan kepentingan nasional Indonesia. Selanjutnya, pilar-pilar komitmen kebangsaan. Nah, pilar-pilar komitmen kebangsaan itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama pendidikan, yang kedua kekeluargaan, dan yang ketiga adalah partisipasi publik. Kita bahas yang pertama pendidikan. Pendidikan itu bertujuan untuk mendidik generasi muda tentang nilai-nilai kebangsaan. Bagaimana mempertahankan nilai-nilai kebangsaan, bagaimana menumbuhkan sikap-sikap komitmen kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah kekeluargaan. Kekeluargaan bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis dan solid antar sesama warga negara. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi publik, yaitu mengajak masyarakat aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, seperti halnya pemilihan presiden ataupun sistem demokrasi lainnya. Sehingga masyarakat rakyat Indonesia selalu diikut sertakan untuk kepentingan-kepentingan bersama demi mencapai tujuan kemakmuran negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah upaya memupuk komitmen kebangsaan. Upaya dalam memupuk komitmen kebangsaan itu yang pertama adalah melibatkan semua elemen masyarakat dalam kegiatan sosial. Kemudian yang kedua, mengadakan kegiatan yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga adalah mendorong pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan budaya Indonesia. Selanjutnya, tantangan dalam menjaga komitmen kebangsaan. Dalam menjaga komitmen kebangsaan, dalam menumbuhkan sikap-sikap komitmen kebangsaan juga menghadapi tantangan-tantangan, juga memiliki tantangan-tantangan. Berikut tantangannya yang pertama adalah polarisasi opini.
Polarisasi opini adalah perbedaan pandangan dan opini yang bisa merugikan persatuan dan kesatuan. Maka oleh sebab itu ketika ada polarisasi opini, mari kita tindak lanjuti, mari kita telaah lebih dalam terkait opini-opini tersebut agar tidak menjadi sesuatu yang merugikan bagi persatuan dan kesatuan. Kemudian selanjutnya ada kesenjangan sosial. Ini menjadi sebuah tantangan yang sangat besar. Kesenjangan sosial, ekonomi yang bisa memperlemah kebersamaan. Karena adanya perbedaan jurang yang sangat jauh, perbedaan kasta antara masyarakat sosial yang sosialnya baik dengan yang sosialnya buruk. Kemudian antara ekonomi yang ekonominya baik dan ekonominya buruk. Maka oleh sebab itu, kesenjangan ini harus perlahan kita kikis sehingga menumbuhkan rasa kesetaraan, rasa persaudaraan antara satu dengan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh luar. Pengaruh budaya dan pemikiran asing yang bisa mengikis nilai-nilai kebudayaan. Ini menjadi sebab ataupun menjadi sebuah tantangan sehingga pengaruh luar yang masuk ke dalam Indonesia yang dapat mempengaruhi budaya-budaya harus perlahan-lahan kita seleksi. Kita tidak mesti menolak, tetapi menerimanya dengan berbagai macam pertimbangan sehingga tidak menghilangkan unsur-unsur kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, keuntungan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Yang pertama adalah kesejahteraan bersama, kemudian yang kedua keuntungannya yaitu ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi itu adalah komitmen kebangsaan yang kuat juga mendukung ketahanan ekonomi nasional, memperkuat daya saing negara dan dunia global. Kemudian selanjutnya keamanan dan harmoni. Dalam suasana komitmen kebangsaan yang kuat, tercipta keamanan, harmoni, dan kerukunan antar warga negara Indonesia. Sebab, dengan kemajemukan negara Indonesia, keamanan dan harmoni menjadi salah satu sikap, salah satu dasar yang harus dimiliki masyarakat, yang harus tertuang dalam komitmen kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir, dari uraian-uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya komitmen kebangsaan adalah landasan utama dalam membangun dan mempertahankan persatuan bangsa Indonesia. Bersatu, berkomitmen, dan memperkuat kebangsaan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan demi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera di masa yang mendatang. Mungkin itu materi pengantar terkait komitmen kebangsaan, sehingga sikap komitmen kebangsaan menjadi salah satu pilar utama, salah satu indikator utama dalam menanamkan sikap-sikap moderasi beragama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.